Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Fatimah. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam akan menyampaikan sebuah analisis dari bab 2 Pancasila. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia. Tahukah kalian bahwa pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P-4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Untuk itu, kita perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Periode pengusulan Pancasila. Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Muchtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menenggarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam bergerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajahan Jepang. Perlu diketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Inci Bangase. Sehari setelah dilantik 29 Mei 1945 dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara BPUPKI. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikut termasuk kita. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Persatuan Indonesia Permusyawaratan Perwakilan. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang. Secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia.
Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluh lantakan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Melalui jalan berliku akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan.